wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, jamaah iktikaf yang dibersamai para malaikat Allah, Allahumma amin. Dan calon alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah, Allahumma amin. Sahabat-sahabat surgaku yang saya cintai, yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tak terasa detik-detik jelang akhir Ramadan semakin dekat. Ada rasa sedih bagi yang bersedih, ada rasa bahagia tentu bagi yang berbahagia. Dan yang ingin kita maknai di akhir Ramadan adalah sebentuk syukur. Sesungguhnya kesolehan itu adalah rezeki. Ini yang perlu kita syukuri. Kita diberikan kesempatan untuk sholat, itu rezeki. Kita bisa tilawah dan memperbanyaknya, wabil khusus di bulan Ramadan, itu rezeki. Kita bisa bersilaturahmi, itu juga merupakan rezeki. Kita bisa berbagi, itu juga rezeki. Jadi sesuatu yang dimaknai sebagai rezeki adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita bawa, kita gunakan untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah. Maka itulah cara paling tepat mengikat nikmat dengan mensyukurinya, sehingga itu menjadi rezeki. Termasuk bulan Ramadan ini nikmat, kita syukuri dengan ibadah, dan bahasanya itu jangan kasih kendor. Meskipun misalnya alhamdulillah hari ini, malam ini kita sudah dapat Lailatul Qadar, tidak kemudian kita setelah ini libur. Meskipun bapak-bapak sebagian kerjanya libur, tapi ibadahnya tidak libur. Selalu saya ingatkan, mari kita merawat syukur, karena nikmat Allah tidak pernah libur. Nah, maka tema subuh kita kali ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah kita memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah bagaimana kita memahami Ramadan sebagai spiritual journey, perjalanan spiritual kita yang akan kemudian menanamkan kesan-kesan terindah, membuat titik-titik keberkahan, kemudian merasakan suasana-suasana yang membuat kita rindu dengan Ramadan dan meramadankan hidup kita, tapi tidak menjadi hamba Ramadan. Apa bedanya? Kita meramadankan hidup kita adalah kita bagaimana nanti mengisi hari-hari seindah kenangan di bulan Ramadan. Sekali lagi saya merasa bahagia di sini ada itikaf bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Darussalam ini. Saya membayangkan ini suatu saat kita akan berbondong-bondong iktikaf di Masjid Nabawi. Allahumma amin. Bapak ibu bersama keluarganya dicatat, karena doa kita masih mustajabah ini di bulan Ramadan ini. Dicatat, Le, kamu nanti di mana? Abi, nanti saya di Raudhah. Ya, kamu mau di mana? Saya di Multazam dan sebagainya. Ini kita semuanya ingin di bulan Ramadan ini bulan betul-betul untuk memperkokoh harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah spiritual journey. Kita ingin meramadankan hidup kita dan bukan menjadi hamba Ramadan. Yang dimaksud menjadi hamba Ramadan itu orang baiknya hanya Ramadan, tilawahnya hanya Ramadan, sholatnya juga hanya Ramadan. Bahkan nanti mungkin ada sebuah fenomena, ada orang datang sholat Idul Fitri terlambat, langsung gelar sajadah menunggu khotib
Ya, menunggu khotib selesai khutbah. Tapi setelah khotib selesai khutbah, lu kok nggak sholat? Sholatnya tadi mas, sampean telat. Jadi hati-hati nanti ya, yang sholatnya telat, khotib sudah naik mimbar, dia nunggu sholat, kok nggak sholat ini. Setelah khutbah kok pada salam sudah bubar, karena dia telat. Makanya perlu segera datang ke lapangan untuk kita jangan sampai kehilangan kesempatan. Kembali ya, karena mungkin jarang sholat ya, mohon dimaklumi ya. Ya, jadi pas sholat id itu aja telat ya. Nah, maka dari itu sekali lagi ini perjalanan spiritual di bulan Ramadan ini kita mulai dengan sebuah kisah. Jadi kisah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengakhiri Ramadan dengan akhir terbaik, terindah, terberkah. Ya. Ada kisah seorang tukang kayu, bukan tukang kayu dari Solo, mohon maaf ya. Tukang kayu ini sudah mengikuti juragannya, seorang kontraktor sekitar 30 sampai 40 tahun lah. Nah, di akhir-akhir masa jabatan sebagai tukang kayu, dia ingin resign, dia ingin segera kembali mudik, ya mungkin mudik ke Klaten seperti Mas Diki ya. Ya. Atau ada yang mudik kemana, ada yang ternyata dia sudah sangat ingin pulang ke kampung dengan suasana yang sudah menggebu-gebu, mengharu-biru. Pak Juragan, pokoknya saya harus pulang sekarang. Sebentar, kamu itu seorang tukang profesional, kamu masih dibutuhkan di perusahaan ini. Tapi saya sudah kangen dengan keluarga saya, sudah bertahun-tahun saya tinggalkan, saya ingin pulang. Ya, kalau kamu sudah kangen, tolong ini dikerjakan, ada sebuah proyek properti, kamu kan tukang kayu profesional kan, tolong buatlah rumah terbaik, terindah dengan dana ini 500 juta rupiah saat itu ya, sekarang mungkin udah beda. Carikan kayu yang terbaik, besi yang terbaik, kemudian genteng terbaik, semen terbaik, batu terbaik. Siap ya? Siap Pak. Tapi dasar dia sudah agak-agak malas. Meskipun dia orang profesional, cari kayu sekedarnya, cari besi ya yang sudah rongsok-rongsok, cari gendeng, cari Dan karena sekali lagi dia orang yang sudah terlatih, bertahun-tahun bekerja, dia mengerjakan dengan cepat, dan karena sudah ingin pulang, sudah bosan, sudah jenuh, akhirnya dia mengerjakan dengan acak-acakan. Nah, setelah selesai dia mengerjakan itu semua, dia segera ingin pamit, beli tiket untuk mudik. Ya, ini Pak Bos, saya sudah selesai, saya pamit ya, sebentar. Pak Tukang, saya mengucapkan terima kasih, Anda sudah bekerja di sini puluhan tahun. Saya juga minta maaf, mungkin saya banyak kekurangan. Dan sebagai ungkapan terima kasih kami, perusahaan kami kepada panjenengan yang sudah mengabdi di perusahaan ini bertahun-tahun, ini kami berikan kunci rumah ini dan rumahnya untuk Anda tempati. Hah? Rumah yang saya buat acak-acakan di terakhir ini untuk saya? Lah iya. Waduh, kadung kayunya jelek, besinya jelek, gendengnya jelek. Waduh, gimana ini? Ya sudah, ini hadiah untuk Anda. Itulah mungkin bisa dimaknai innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal seseorang itu dinilai pada akhirnya. Maka kalau kita ingin mengakhiri Ramadan ini, jangan kasih kendor, tetap kita pancangkan kuatus silah billah, hubungan kita dengan Allah dengan terus memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Jangan kemudian merasa, wah saya sudah dapat Lailatul Qadar, ini saatnya saya pergi ke pasar-pasar. Bukan. Tetap kita harus beribadah, karena di antara ciri insya Allah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia semakin tunduk, semakin tawaduk, semakin dia menjaga keikhlasannya. Karena bukan kemudian bangga, oh ya saya sudah merasakan banget kok, ini
tadi malam ibadahnya enak banget tuh, di saat orang lain tertidur saya sudah bangun. Wah, di suasananya sejuk ini kayaknya malaikat menutupi semuanya. Wah, sehingga saya bisa beribadah sendiri. Wah, gitu. Nah, kita tidak boleh. Makanya ada istilah tetap ilmu padi abangku, ya itu ya. Jadi kita tetap menjaga keikhlasan. Itulah maka akhiri Ramadan ini dengan terbaik, terindah. Caranya bagaimana? Yang belum selesai tilawahnya ya tilawah diperbanyak. Yang belum banyak berdoa tetap berdoa. Yang masih kelupaan mungkin infak sedekah ya tetap berinfak sedekah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena memang Ramadan itu begitu sayang untuk dilupakan. Kemarin saya sudah usul untuk diperpanjang, tapi kayaknya belum ada jawaban. Belum nelpon sama Allah saya, jadi tidak bisa. Kalau habis nelpon mungkin ya silakan diperpanjang. Oke ya, jadi kita harus menjalani Ramadan ini dengan happy, full prestasi, supaya nanti hasilnya dahsyat full manfaat, supaya kita tetap optimis sampai finish, tetap semangat sampai tamat, tetap serius, fokus sampai lulus, dan tidak pernah menyerah sebelum mencetak sejarah meraih hasil terindah, happy ending full barokah. Insya Allah nanti akan reuni akbar di Jannah. Itu ya yang pertama ya, ini baru kisah pertama ya. Jadi kisahnya nanti sampai syuruk mungkin ada berapa lah, terserah. Bapak Ibu sekalian jamaah rahmatullah, oleh karena itulah ada beberapa nasihat agar kita nanti merasakan keberkahan Ramadan dan terus kita bawa. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Hud ya, ayat 88, wa ma taufiqi illa billah. Ini Pak Taufik sudah pulang ya. Dan ya, tidaklah ada pertolongan kecuali dari Allah. Silakan kita recek. Kalau kita termasuk insya Allah man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sudah ada terjemahannya karena sudah sering sampaikan khotib. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, sekarang kita mendownload hasilnya. Hasil Ramadan kita adalah taufik dari Allah. Nah, setelah kita mendapatkan taufik dari Allah menjadi hidayah, dan hidayah itu kita jaga sampai istiqomah dan akhirnya nanti husnul khotimah. Kita masih ada di spiritual perjalanan Ramadan. Kalau di buku saya ada muhasabah, mujahadah, husnul khotimah. Berhitung, mulai maju jalan, istirahat di surga insya Allah. Nah, taufik Allah cirinya 3. Silakan dicek dalam salah satu kitab. Dr. Khalid Syadi mengatakan, 1. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang dimudahkan berbuat baik, meskipun persiapannya tidak terlalu perfect, tidak terlalu maksimal, tidak terlalu pokoknya biasa-biasa saja, tapi selalu mudah tergerakkan hatinya berbuat baik, membantu orang lain. Begitu Syawal langsung kepingin puasa Syawal hari kedua, ketiga. Kemudian kita ingin segera melihat mushaf, langsung rindu, oh mushafku, aku ingin, aku rindu, aku baca selalu. Nah, itu. Ya, kemudian ada kotak infak, kemudian ingin segera diisi, ya dan sebagainya. Itu selalu tergerak hatinya untuk berbuat baik, insya Allah. Dan ini merupakan pertolongan Allah. Karena kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, hayya 'alas shalah, isi adem. Nah, itu. Tapi kalau mendapatkan pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Makanya tugas anak muda itu 2. 1, mencetak sejarah, yang kedua menghabiskan makanan. Nah itu makanya dapat pertolongan Allah kalau bisa menghabiskan makanan supaya tidak mubadzir. Nah, kita diberi pertolongan anak-anak ini ya, ditolong oleh Allah, senang ke masjid, meskipun sesekali pinjam HP mi, ya sebentar, tilawah dulu, murajaah dulu, ya alhamdulillah, kita tetap bersyukur. Lama-lama nanti seperti ada anak from game to Quran ya, jadi awalnya dia suka main game, tapi setelah dia ditarget oleh gurunya, Umar ini ditarget oleh gurunya, Umar kamu main game berapa sehari? Kadang 2 jam, kadang 3 jam, kadang 4 jam. Wih, hebat sekali kamu main gamenya. Wih, kira-kira kalau kamu main game terus bisa mencapai cita-citamu enggak? Ya enggak tahu, cita-citamu kemana?
Ustadz, saya cita-citanya ke Fakultas Kedokteran Sydney University. Wih, keren. Nah, gimana kalau kita punya kesepakatan? Maksudnya gimana Ustadz? Gini, kalau kamu habis main game, separuhnya untuk baca Quran. Caranya gimana Ustadz? Kalau kamu main game 1 jam, setengah jamnya baca Quran. Main gamenya 2 jam, 1 jamnya baca Quran. Main gamenya 4 jam, 2 jamnya baca Quran. Jadi separuhnya Pak. Siap Ustaz. Ternyata betul Umar. Saya waktu di sana di Australia 2016, saya kultum, Umar imamnya. Nah, Umar habis main game khatam. Nah, kemudian baca Quran. From game to Quran. Terus ternyata saat itu 2016 dia sudah khatam 19 juz. Hafalnya. Artinya apa? Kalau anak itu dikasih tantangan, challenge, kamu boleh baca kamu boleh main game tapi setelah itu baca Quran, mau nggak? Mau Bi, yaudah. Nah itu ya harus komitmen ya. Nah, ternyata bisa. Nah ini berarti ini bagian dari taufik dari Allah ketika orang digerakkan berbuat baik setelah ya mungkin dia akhirnya apa? Akhirnya lebih senang baca Qurannya. Nah tapi kalau anak itu dilos, nah nanti akhirnya dia bablas anginnya, itu ya. Jadi taufik dari Allah cirinya adalah dimudahkan berbuat baik karena nilai-nilai Ramadan, kebaikan-kebaikan yang ada, rezeki yang sudah kita miliki itu kita jaga, kita kelola, kita pelihara, kita syukuri. Yang kedua, ciri orang mendapatkan taufik Allah dan semoga kita bisa menjaga nilai-nilai Ramadan kita adalah orang yang selalu dihindarkan oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat meskipun hampir terjerumus. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sering membaca sirah nabawiyah, Rasulullah Muhammad SAW ketika masa mudanya, masa kecilnya, ketika menjadi penggembala kambing, beliau pernah menggembala kambing penduduk Mekah dan suatu saat dia ingin menitipkan kambingnya kepada temannya, tolong ini kambing saya mau pergi ke sebuah pesta pernikahan yang ada hiburannya itu. Ternyata beliau muda, tentu belum menjadi nabi. Di tengah perjalanan menuju tempat tontonan jahiliyah saat itu, beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena tertidur sampai pagi dan kemudian hiburan sudah selesai sehingga tidak sempat Rasulullah menonton tontonan jahiliyah. Ini cara Allah menjaga. Kali yang kedua Rasulullah juga Muhammad muda juga kepingin nonton lagi, ditidurkan lagi oleh Allah dan kemudian terbangun sudah dalam keadaan pagi. Masya Allah. Jadi mungkin ada yang mengalami hal demikian. Kita mau mendownload film yang tidak baik, tiba-tiba pakai datanya habis. Mau ke tempat-tempat pesta pora, hura-hura, foya-foya yang bukan yang islami, ternyata tiba-tiba bensinnya, pertalaitnya habis, pertamaknya habis, atau motornya bocor. Itu cara Allah menolong kita dan harus kita syukuri. Alhamdulillah le, lho Pak, rasido tekan kono, lho Pak, motornya bocor. Oh mungkin ini Gusti Allah tresno karo awake. Allah mencintai kita, bersyukurlah. Allah menghindarkan kita dari dosa dan maksiat yang hendak kita tuju. Makanya hati-hati ya, di dalam buku Zero to Hero saya tuliskan satu nasihat, orang yang berniat dengan kuat untuk pergi atau melakukan kemaksiatan dan dia mati dalam keadaan masih berniat, maka dia meskipun belum sampai, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau kemudian kita sadar, kita ada niat yang buruk, kemudian segera kita revisi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Makanya perlu dalam perjalanan kita iringi dengan zikrullah alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Ingat Allah pada saat tanggal 1, ingat Allah pada saat tanggal 15, ingat Allah tanggal 30. Selalu full semangat, full motivasi, full inspirasi, full senyum meskipun kadang tidak punya fulus. Karena kata orang Kudus, al-fulus yuhyi nufus walabil fulus bika mamfus.
Itu ya untuk hiburan pagi ini ya. Ini bukan hadis loh, jangan dicatat rawinya siapa. Rawinya Pak Solihin, bukan hadisnya. Ya al-fulus yuhyi nufus wala bil fulus bika mampus. Duit menyenangkan hati, enggak punya duit rasanya seperti mati. Itu kalimat dari Kudus. Nah, ciri yang kedua begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ciri yang ketiga, insya Allah semoga kita bisa terus mengamalkannya. Orang yang mendapatkan taufik dari Allah adalah orang yang dimudahkan untuk selalu berdoa kapanpun juga. Masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika aku terilhami satu doa, maka aku berdoa saat itu juga. Jadi kalau Bapak melihat anak-anak senang ngaji, menulis, mewarnai, menggambar, senang bercerita, berdoalah, ya Allah, innaka gulamun mu'allimun. Ya semoga ini seperti Ibnu Abbas, anak yang cerdas, anak yang selalu bisa mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Selalu kita mendoakan kebaikan. Lisan kita dibiasakan untuk selalu menyebut asma Allah. Insya Allah kalau ini kita jaga, kita berdoa dimanapun berada, melihat kebaikan kita mendoakannya, melihat keburukan kita mendoakannya agar terhindar darinya, melihat gambar Ka'bah kita ingin segera ke sana, melihat gambar Madinah kita ingin segera melihat ke sana. Ketika melihat saudara kita gambar-gambar video tentang Al-Aqsa, tentang Palestina, tentang Gaza, kita berdoa agar Allah segera memerdekakannya. Allahumma amin. Inilah yang menjadi spirit kita, menjadi semangat kita, menjadi nawaitu kita di dalam jiwa kita adalah kita menjaga taufik dari Allah. Wa ma taufiki illa billah. Nah, jadi itulah, karena itu di akhir kultum saya kasih cerita lagi biar teringat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini ditulis oleh sahabat saya namanya Ustadz Dr. Zulfi Akmal di Kairo. Kemudian saya kutip di buku saya Give the Best, bahwa seorang hamba Allah sebelum akhir hayatnya dia akan ditunjukkan surganya atau nerakanya. Itu. Nah, ditunjukkan biasanya lewat mimpinya. Kan ada kadang-kadang orang meninggal itu sebelum meninggal ada semacam koma ya. Nah, beberapa orang itu ditunjukkan, kalau dia orang soleh ditunjukkan surganya. Nah, ini hamba Allah ini dirotsokan, diperjalankan oleh ada pendampingnya. Ini ada rumah yang megah, ini ada tempat yang mewah, ini ada kebun-kebun buah, ini ada bidadari yang cantik jelita. Masya Allah. Akhirnya hamba Allah ini kemplecer. Kemplecer itu apa? Ingin banget, kepo banget. Mana rumahku? Mana tempat tinggalku? Sebentar, sabar bro, ya, terlalu tergesa-gesa. Akhirnya jalan dulu. Akhirnya sampai ke sebuah pojok di langit, lalu melihat ada sebuah gubuk yang reot. Ada apa ini? Ini tempat tinggal ente. Loh, masa gubuk yang reot seperti ini? Ya, karena di langit gak ada bahan bangunan. Adanya di dunia. Dulu kamu amal, sedekah, kamu infak, sahur, kamu memberi makan orang miskin. Ini yang jadi bahan bangunan. Lah karena kamu dulu itu nggak banyak beramal, bersedekah, ya ini rumah kamu. Masa sejelek itu? Ya sudah, kamu sudah besok mau mati sih. Aduh. Nah, ini makanya hati-hati. Amal kita yang ada di dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah, itu yang akan menjadi tanaman surga, taman di akhirat nanti. Makanya monggo, meskipun sudah tinggal beberapa hari ini, Ahad, Senin, Selasa ya. Nah ini monggo kira-kira all out ya, dikeluarkan amal-amal kita sebanyak-banyaknya. Wah, ini mau membantu Palestina, boleh. Nanti saya titipkan ke sahabat Al-Aqsa. Saya kebetulan bagian dari relawan sahabat Al-Aqsa. Nanti silakan, nanti bisa langsung ditransfer ke sana, bisa. Ya, tak kasih nomor rekeningnya saja juga boleh. Nah, jadi kita jangan sampai kendor, kita tetap beramal, karena sekali lagi kita bisa beramal soleh itu adalah rezeki taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mendapatkan taufik Allah itu orang yang ditelantarkan oleh Allah. Imam Syafi'i rahimahullah pada saat itu beliau sudah melihat seorang kakek umur 92 tahun
berjalan-jalan kemana, ke sana kemari, bertelanjang kaki mendatangi para biduanita saat itu untuk mengajari mereka menyanyi, menari dengan semangatnya, dengan passionnya yang luar biasa, bahasa Pak Solid. Tapi begitu datang waktu sholat, dia sholat dalam keadaan mengambil rukhsah, duduk dengan lemas. Wa idza qamu ila shalah qamu salah. Ini cara Allah atau ciri orang yang ditelantarkan oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita kalau urusan duniawi begitu all out, tapi urusan ukhrawi kita tidak memaksimalkan potensi. Nasihatnya adalah ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan, ikmal li akhirataka ka'annaka tamutu godan. Orang yang ingin meraih kebahagiaan yang sejati, bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah, beribadahlah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok pagi. Demikian jamaah rahimahullah, masih ada waktu sampai syuruk, jangan pergi dulu, tunggu syuruk. Karena bisa jadi ini suruk terakhir kita. Wah, aja meden-medeni Pak Sol. Nanti setelah waktu suruk 15 menit baru sholat. Karena waktu kami di Madinah ada jamaah yang diingatkan sholat suruk langsung pas tetnya, langsung mamnu, tidak boleh. Maksudnya tambah 15 menit lagi, mamnu, dilarang. Nah ini jadi nanti sholat suruknya setelah jam J-nya itu tambah 15-an menit. Demikian sekali lagi kita berharap Allah menjaga keimanan, ketakwaan kita, menjaga taufiknya, kemudian kita naik kelas mendapatkan hidayahnya, dan kemudian terus istiqomah sampai meraih husnul khotimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.